Shalom, selamat pagi sahabat-sahabat GPIB dimanapun berada. Berjumpa lagi dalam Morning Call GPIB, dan kali ini bersama dengan saya, Pendeta Friendly Seilatu, Pendeta Jemaat GPIB Anugerah Sorek, yang ditempatkan untuk melayani Pos Pelkes Maria dan Bethlehem di Krumutan. Sahabat-sahabat GPIB, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, di hari yang baru, yang adalah anugerah dari Tuhan ini, marilah kita mendasarinya dengan merenungkan sebagian dari berita kebenaran firman Tuhan, sehingga firman-Nya ini boleh menguatkan kita untuk menjalani setiap aktivitas kita, dan apapun yang boleh kita lakukan boleh seturut dengan firman-Nya. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Kita berdoa. Kami boleh bersyukur kepadamu Bapa untuk segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Teristimewa di malam hari Engkau boleh menyertai kami dalam peristirahatan kami, dan di pagi yang indah ini Engkau boleh membangunkan kami untuk menikmati hari yang baru yang adalah anugerah daripadamu untuk kami anak-anak-Mu Bapa. Sebelum kami menikmati anugerah-Mu ini Tuhan, kami ingin mendasari akan setiap aktivitas kami dalam hari ini melalui firman-Mu Bapa. Oleh karena itu biarlah Roh Kudus-Mu boleh memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga apa yang boleh kami baca dan kami renungkan dapat kami pahami apa maksud Tuhan yang ingin kami lakukan dalam aktivitas kami, dalam hari-hari kami Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menjadi landasan dalam setiap pekerjaan, pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Ya Tuhan, ya Allah, kami berfirman-Lah ya Bapa, karena kami sudah siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami boleh berdoa dan bersyukur. Amin. Sahabat-sahabat GPIB, bacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini terambil dari Kitab Ibrani pasal 10 ayat 19 hingga ayat yang ke-22. Saya akan membacakan untuk kita semua. Ibrani pasal 10 ayat 19 hingga ayat yang ke-22. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Ketekunan. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini. Sahabat-sahabat GPIB dimanapun berada, yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam penuturan kitab Perjanjian Lama mengatakan bahwa untuk memasuki ruang Maha Kudus di Kemah Suci hanyalah orang-orang tertentu. Ada peraturan, ada protokoler yang dibuat sehingga ruang Maha Kudus itu benar-benar kudus dan suci. Nah, di dalam Kemah Suci terdapat dua ruangan yang disakralkan, di mana ada ruang kudus yang boleh dimasuki oleh imam, sedangkan yang boleh masuk ruang Maha Suci atau ruang Maha Kudus hanyalah imam besar, dan itu pun hanya setahun sekali. Artinya hanya orang-orang pilihan, orang-orang tertentu yang dapat masuk ruangan tersebut. Belum lagi tentang hukum Taurat yang mengatur segala peraturan untuk masuk ke Kemah Suci ataupun datang beribadah kepada Allah. Juga jika kita melihat kisah-kisah dalam Perjanjian Lama, hanya ada beberapa orang yang dapat bertemu atau berjumpa dengan Allah, baik melalui penglihatan, mimpi, dan lain sebagainya. Artinya dalam Perjanjian Lama, untuk berjumpa dengan Allah
hanya segelintir orang, hanya orang-orang pilihan Allah. Tidak bisa semua orang dapat berjumpa dengan Allah. Allah yang transenden itulah sulit untuk kita jumpai, sulit untuk kita gapai. Namun dalam bacaan kita di pagi hari ini menyatakan dengan tegas bahwa semua itu mengalami perubahan yang besar. Nah, perubahan yang besar itu terjadi karena kehadiran Yesus Kristus. Allah yang transenden itu yang sulit untuk kita gapai, sulit untuk kita jumpai. Saat ini Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, sahabat-sahabat GPIB dimanapun berada, dapat menjumpainya melalui anaknya Yesus Kristus. Nah, firman Tuhan kita di pagi ini katakan di ayat 19 hingga ayat yang ke-21 yang berbunyi demikian. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Nah, peraturan yang membatasi umat menjumpai Allah di ruang Maha Kudus itu runtuh hanya oleh karya Kristus. Darah yang ditumpahkan melalui kematian Kristus menjadi pintu masuk dan jalan bagi orang-orang datang kepada Allah. Artinya, yang dahulu hanya segelintir orang yang dapat memasuki ruang kudus, yang dapat berjumpa dengan Allah, saat ini kita dapat memasuki hadirat Allah untuk mengekspresikan rasa syukur kita melalui puji-pujian, penyembahan, persembahan, menyampaikan segala pergumulan kita. Namun satu hal yang ditekankan dalam bacaan kita di ayat yang ke-22, bahwa menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Artinya, Yesus Kristus bukan hanya pengantara dengan Allah, tetapi Dialah yang mengatur siapa yang boleh masuk ke tempat kudus itu sendiri. Dia yang mengatur siapa saja yang boleh masuk ke tempat kudus Allah dengan ketulusan dan kemurnian hati. Yesus telah membuka pintu bagi kita untuk masuk di dalam hadirat Allah. Tetapi bagi mereka yang memiliki ketulusan dan kemurnian hati, yang sungguh-sungguh untuk masuk dalam hadirat Allah. Sahabat-sahabat GPIB, kita boleh jujur-jujur saja. Saat ini banyak di antara kita datang beribadah, masuk dalam persekutuan hanya sebagai sebuah rutinitas, sebagai kewajiban orang Kristen harus beribadah. Ada yang ingin terlihat aktif, ingin menunjukkan hal-hal yang baru dan lain sebagainya. Tetapi kita tidak memahami esensi yang sebenarnya masuk dalam hadirat Allah. Nah, penulis surat Ibrani menekankan bahwa setiap umatnya harus datang menghampiri Allah dengan mempersiapkan diri, baik secara rohani dan dengan kepastian iman tanpa ragu-ragu atau dengan hati yang utuh agar dapat bersekutu dengan Allah. Ada 3 hal yang dapat saya bagikan untuk kita semua pelajari sebelum kita masuk di dalam hadirat Allah melalui firman Tuhan kita pagi ini. Yang pertama, sebelum kita masuk dalam hadirat Allah, kita harus memiliki hati yang tulus ikhlas. Hati yang tulus ikhlas berarti kepastian atau keutuhan. Artinya, menghampiri Allah dengan hati yang tulus ikhlas artinya tidak dengan maksud lain,
Kita datang kepada Allah dengan motivasi yang benar, dengan kepercayaan, dengan hikmat, dengan perasaan syukur, dengan hormat, dan dengan kasih sayang. Hal yang kedua, sebelum kita datang dalam hadirat Allah, yang harus kita miliki ialah keyakinan iman yang teguh. Keyakinan iman yang teguh memberikan kesan yang lebih menekankan pada kepastian penuh dari iman itu sendiri. Nah, keyakinan iman yang teguh dapat diartikan dengan kesungguhan tanpa ragu-ragu, tidak bimbang oleh keadaan. Artinya ketika Bapak Ibu mau datang beribadah, bersekutu, masuk dalam hadirat Allah, kita memiliki iman yang teguh, kita memiliki pengharapan yang besar untuk Allah. Bukan kita datang karena keraguan kita, tidak. Kita datang berjumpa dengan Allah karena kita yakin dan percaya akan setiap karya di dalam hidup kita. Sehingga umat-umatnya harus menghampiri dengan kepercayaan yang mutlak bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Kristus itu dapat menjadikan umatnya memiliki penyucian yang sempurna, baik lahir maupun batin. Nah, sahabat-sahabat GPIB, setelah membahas tentang keyakinan iman yang teguh dalam menghadap Allah, penulis surat Ibrani menekankan lagi tentang hati yang bersih. Dalam bacaan kita mengatakan, hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Artinya, hati yang telah suci dan bersih dari hati yang jahat. Hati itu pusat dari hati itu pusat bagian yang terdalam dari kehidupan kita. Disitulah tempat dosa, dan dari situlah timbul rasa dosa. Hati menjadi kotor atau najis karena dosa, dan orang percaya tahu tentang dosa. Akan tetapi hati itu sekarang telah dibersihkan atau telah disucikan oleh darah Kristus. Sederhananya Bapak Ibu, Saudara dan sahabat-sahabat GPIB dimanapun berada, ketika kita mau datang beribadah, bersekutu dengan Tuhan, tanyakan dululah hati kita. Apakah kita datang menghadap Tuhan dengan hati yang bersih, atau kita datang bersekutu tetapi masih dalam suasana atau keadaan hati kita yang benci, masih ada rasa iri, dengki dengan sesama kita. Tiga hal tersebut tidaklah mudah untuk kita jalani Bapak Ibu. Semua itu membutuhkan sebuah komitmen yang besar, di mana komitmen yang sungguh-sungguh untuk masuk dalam hadirat Allah, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, membawa segala ungkapan rasa syukur kita, membawa segala pergumulan kita kepadanya melalui doa. Nah, ketika Bapak Ibu Saudara, sahabat-sahabat GPIB memiliki tiga hal tersebut dalam persekutuan kita dengan Allah melalui hadiratnya, yakin dan percayalah bahwa peribadahan kita, persekutuan kita berkenan di hadiratnya dan menjadi berkat bagi kita. Oleh karena itu, di pengawal tahun 2023 ini, mari kita membangun sebuah komitmen. Kita menjumpai Allah melalui hadiratnya dengan ketulusan dan kemurnian hati, sehingga setiap persekutuan, pelayanan kita menjadi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Amin. Sahabat-sahabat GPIB, berakhir sudah renungan kita di pagi ini. Mari sebelum kita memulai setiap aktivitas kita, kita mengaminkan akan renungan kita ini dengan doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan di pagi yang indah ini Bapa. Kami menyadari Tuhan bahwa tanpa pertolongan-Mu, tanpa tuntunan-Mu melalui firman-Mu, kami tidak dapat melalui setiap hari-hari kami. Oleh karena itu Bapa, biarlah firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama di pagi yang indah ini boleh menjadi kekuatan bagi kami,
boleh menjadi landasan bagi kami untuk menjalani hari-hari kami dengan penuh rasa syukur Bapa. Ajarilah kami Tuhan untuk memiliki ketulusan dan kemurnian hati, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam hadirat-Mu Bapa. Ajarilah kami untuk selalu bersekutu dengan Engkau dengan ketulusan hati kami, sehingga apapun yang boleh kami lakukan dalam persekutuan kami, apapun yang boleh kami naikkan dalam harapan pergumulan kami, semuanya boleh berbau harum di hadirat-Mu Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah kami, terima kasih untuk firman-Mu ini Tuhan. Meteraikanlah firman-Mu ini dalam hati kami, sehingga firman-Mu ini boleh berbuah dan berakar. Dan biarlah firman-Mu ini boleh menuntun perjalanan kami hari lepas hari. Saat ini Tuhan, kami akan memulai setiap aktivitas kami, pekerjaan, pelayanan kami Tuhan. Berikanlah kami kekuatan kesehatan yang baik Bapa, hikmat bijaksana, sehingga kami anak-anak-Mu boleh melakukan setiap tugas tanggung jawab kami, boleh seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga boleh berdoa Tuhan untuk setiap gumul juang yang sedang kami hadapi. Kiranya juga Tuhan menyertai kami. Engkaulah yang akan memegang tangan kami, berjalan bersama-sama dengan kami untuk menjalani hari-hari kami dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa di surga, ke dalam tangan pengasihan-Mu lah Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami, baik hari ini dan seterusnya, ke dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah syukur kami Tuhan, inilah harapan kami Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah sumber kehidupan kami, sumber kekuatan kami boleh berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, sahabat-sahabat GPIB, kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita dalam setiap gumul juang kita. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Amin.